Sekarang kita kembali ke dalam diri kita masing-masing. Jadi seluruh perolehan Anda di alam peristiwa, diskusi segala macam itu kemudian tetap harus Anda sublimasikan, harus Anda endapkan supaya nanti dia otentik menjadi milik Anda ketika sudah menemukan kebenaran dari seluruh yang dibicarakan. Pertama-tama begini, saya berdoa, tetapi doa itu sebenarnya keyakinan saya bahwa tidak mungkin Tuhan itu menciptakan jodoh-jodoh. Tidak ada yang tidak berjodoh. Kalau Anda berbuat baik, jodohnya Anda dapat berkah. Kalau Anda zalim, jodohnya Anda kena azab. Jadi kalau jangan gampang melakukan keburukan karena nanti Anda akan ketemu jodohnya. Anda juga jangan sombong, jangan merasa menang, jangan merasa sudah beres, karena setiap yang Anda alami setiap hari nanti akan ketemu jodohnya. Ada yang jodohnya ketemu seminggu, ada yang sebulan, ada setahun. Jadi mari kita detail terhadap setiap yang kita lakukan ini, karena dia akan berjodoh. Sekedar Anda ngasih tambahan tukang parkir 200 perak, itu nanti akan ada jodohnya. Begitu juga Anda menyakiti orang dikit aja, nanti ada jodohnya. Jodoh itu perimbangan. Kalau di Quran ada wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau di Jawa ada ngunduh woing pakarti atau jerbasuki mau beo. Saya yakin di setiap bangsa ada. Bangsa Madura punya, bangsa Sunda punya, bangsa Minang punya, bangsa Aceh punya. Saya tidak tahu bahasa-bahasa yang lain, tapi pasti. Jadi malam ini, kalau dalam bahasa Jawa tadi kan jerbasuki mau beo. Sebenarnya peristiwanya terbalik. Mau beo, jerbasuki. Anda sekarang ini sudah membayar kepada Allah, kepada masa depan, dan kepada anak cucu kita. Membayarkan dengan thariqat, membayar dengan keikhlasan. Anda jauh-jauh datang ke sini, merindukan sesuatu bersama-sama, dan kerinduan itu kepada sesuatu yang sama sebenarnya. Dan Anda membiayainya dengan uang, membiayainya dengan tenaga, membiayainya dengan juga ikhlasan. Itu Anda berarti Anda melakukan mawa beo. Beo ada biayanya. Jadi nanti Anda dipastikan oleh hukum Allah Anda akan ketemu jodoh dari pengorbanan Anda, dan thariqat Anda itu berupa kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan. Jadi kalau praktisnya saya itu sangat yakin pengorbanan Anda setiap bulan sampai pagi hari seperti ini nanti akan menambah kemudahan hidup Anda. Lahir batin, artinya hati sehancur apapun mudah sembuh gitu. Masalah separah apapun cepat dikasih solusi oleh Allah. Baik masalah pribadi, keluarga, bisnis, atau apapun saja, Anda akan mendapat kemudahan-kemudahan. Dan semakin Anda ikhlas dan tidak minta apa-apa, cuman jangan minta kemudahan. Jangan saya datang ke KJ supaya mudah hidup saya, tidak usah gitu. Datang ke KJ gitu aja, saya ikhlas gitu aja. Jadi tarik becak, genjot aja, tidak usah mudah-mudahan nanti saya dibayar, pasti dibayar. Itu tidak usah cari duit. Cari duitnya ketika transaksi. Pak, ke stasiun berapa, 3.000 ya 2.500 lah. Asal dilihat-lihat dulu, jangan tukang becak Madura. Untuk sampai ngenyang seket, diangkut sama dia tapi dikenek ini. Pak, hati-hati Pak. Sampean bayar seket, jaluk selamat. Hati-hati, jadi sebelum naik becak diteliti dulu dialeknya. Kalau dialeknya Madura, nanti sampean Pak, ten guluk-guluk, di mana guluk-guluk? Tidak ada. Terus setelah sampean tinggal baru, setelah sampean mau nawar becak lain baru dia teriak, oh lu guluk. Nek guluk-guluk gak ngerti dia, tapi kalau lu guluk dia baru paham. Jadi Iswan itu juga bangga pernah pergi lama ke Madura, sebenarnya diketawain sama orang Madura, wong yang bikin kota Toronto orang Madura. Aslinya Ronto-Ronto. Tapi karena orang Madura yang bikin Toronto kan. Oke, jadi pertama saya meyakini Anda akan mendapat kemudahan, tetapi tidak usah mencari kemudahan, tidak usah mempamrihi itu. Jangan bersedekah dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sedekah namanya. Sedekah itu titik ketika Anda ngasih, titik. Tidak ada pikiran apapun kecuali memberi, melayani, titik. Bahwa nanti Anda mendapat imbalan itu bukan urusan Anda.
Jadi Anda jangan ikut-ikut, nggak usah difikirkan. Gitu. Kalau Anda bersedekah, ngasih senyuman kayak nolong orang kayak nuntun orang tua tadi nyebrang jalan segala macam, supaya tidak menjadi sistem sosial dan ekonomi kreatif. Lumayan aku ini mendengarkan ini lumayan. Ya antar saja, Anda antar saja. Semakin Anda ikhlas mengantar dan membatasi diri Anda pada pelayanan titik, itu nanti makin banyak pendapatannya. Cuman jangan terus dikonstruksi bahwa dengan begini saya akan mendapat seperti itu. Itu bukan sedekah, itu namanya dagang. Jadi kalau Anda ngumpulin duit juta-juta dengan harapan dapat 22 juta, itu namanya dagang. Kalau dagang tidak bernilai sedekah gitu. Jadi janjinya Tuhan jangan dijanjikan oleh manusia. Nanti Tuhannya ngambek. Lho kok akeh Gusti Allah saiki gitu. Wis kono, enggak usah. Apalagi Tuhan sekarang banyak dikecewakan karena orang itu berdoa ahistoris. Dia berdoa, dia mohon, dia segala macam. Terus Tuhan jawab, lah kamu dulu waktu pertama bikin ini kamu tidak bilang-bilang saya. Setelah kamu mengalami kesulitan baru berdoa sama saya. Makanya sejak awal melakukan sekecil apapun pekerjaan, jangan tidak melibatkan Allah, kan gitu ceritanya. Allahnya terserah, mau Allah, mau Sang Hyang Wenang, mau Wineto, Manito, mau Yehova, mau terserah. Tapi pokoknya libatkan satu itu. Nah, satu itu gini juga jangan disalahkan terus saya seolah menuduh Tuhan ada di atap situ. Ini kan idiom saja sebenarnya. Tapi kalau saya bilang berdoalah sama Allah itu, nanti disangka saya. Padahal maksud saya itu Allah yang di dalam diri saya. Jadi mohon bahasa budaya jangan dimarahi kalau dia punya keterbatasan. Memang terbatas. Nggak ada yang benar sebenarnya kalau diurut-urut. Seluruh kalimat itu nggak ada yang benar. Wong itu cuma kesepakatan loh. Kan gitu. Wong anak saya aja kelas 3 SD nyeret saya mau omong tapi jangan kedengaran siapa-siapa. Mau boy sini toh, aku diseret ke pojok. Ayah itu kalau Makyahan kan aku sering denger langsung di Makyahan atau di YouTube saya baca, saya dengerin. Ayah itu kan suka ngomongin Indonesia gini, sinis kan gitu. Anak saya itu marah sama saya. Lu ya ndak ya kan ayah kan ngomong apa adanya kan gitu. Loh, tapi ayah kan selalu ngomongin Indonesia. Lah ya kan apa adanya. Loh, nggak usah apa adanya. Memang Indonesia itu tai, dia bilang. Loh, kok Indonesia tai? Anak saya kelas 3 panik aku loh, kok cahaya cilik masih bisa ngomong Indonesia tai. Loh, memang tai mau bagaimana? Dia bilang, memang tai Indonesia itu. Sito gue macam-macam gue isi SD kelas 3 ya. Loh, memang tai, dia bilang. Loh, coba aja agak mikir sedikit, dia bilang. Ini wallah ini mas, ini fatwa terakhir anak saya. Sebelumnya itu dia bilang ya, tak kasih tahu ya, sekolah yang baik itu yang memilih siswa-siswa yang tidak pintar. Itu sekolah yang baik. Wah, kok gitu? Loh, gunanya sekolah itu mendidik anak yang tidak pintar menjadi pintar. Loh, itu benar-benar dia ngomong gitu. Kalau sekolahan ngambil anak-anak pintar, itu namanya bukan sekolahan. Itu dia cari laba dari anak-anak pintar. Nanti karena dia mikirnya itu cari laba, akhirnya anak pintar itu menjadi bodoh di sekolah itu. Itu kan gawat ini, anak kelas 3 SD menyimpulkan begitu, bangun tidur gitu loh. Tak kasih tahu ya gitu. Oh ya, kok tak dengerin terus, fatwanya kita catat sudah beratus-ratus. Anak yang tai gini sih, kok tai bagaimana? Loh, coba ayah dengerin baik-baik. Indonesia kan kita sebut tanah air Indonesia. Singkatannya mata lagi. Ya wes. Nah, terus dia lega, terus dia tinggalkan saya. Nah, teman-teman sekalian, poin pertama saya adalah doa dan keyakinan saya. Pokoknya pulang dari sini, teman-teman sekalian, selalu Anda mendapatkan kemudahan baru, hal-hal yang tidak terduga. Dan jangan ngatur-ngatur Allah, karena Allah yang ngatur Anda. Gitu loh. Istilahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Kudus. Nanti begitu kamu riset, kamu simpulkan yang banyak terkabul itu yang gini, terus Tuhan bilang besok tak rubah. Enakmu dewe. Terserah saya mau
Mau wasilah ndak wasilah, mau ngabulkan ndak ngabulkan, itu hak 100% saya, kata Tuhan. Wong saya yang bikin. Gitu. Jangankan mengabulkan, tak habisin ini seluruh bumi dan alam semesta, hak saya. Jadi sama Tuhan tuh nggak usah ngatur-ngatur, pokoknya terserah ada. Cuma ya ojo kebangetan, paling gitu ngomong gitu ya. Mosok nggak dikabulkan, paling gitu aja ya. Tapi nggak usah ngaran-ngarani gitu loh. Nggak usah meregulasi, menentukan waktunya 2 hari belum terkabul marah. Itu. Mana katanya Rahman Rahim sampean? Medurong nih marah. Nah orang Pekalongan ngancam. Nah orang dikabulke aku mabuk loh. Terus angel ini manusia. Akhirnya Gusti Allah kadang-kadang panik. Ya tak boleh. Oke teman sekalian, mudah-mudahan kesegaran ini juga membuka pori-pori pikiran Anda. Adrenalin Anda tumbuh, energi Anda berkembang. Yang selama ini energi Anda itu dibunuh oleh kerating deng, oleh suplemen, oleh segala macam, sekarang muncul kembali energi hidup Anda. Saya ini nyun sewu teman sekalian, saya tadi baru ingat, saya ini sudah 42 tahun forum kayak gini. Saya mulai tahun 72. Dan saya ingat yang pertama itu di kampung di Jogja, di belakang Jalan Mangkubumi itu ada di pinggir sungai itu namanya Kampung Jogoyudan. Di situ saya pertama ketemu rakyat itu. Dan itu saya lakukan terus menerus sampai jumlahnya kalau saya sendiri sudah puluhan ribu, kalau sama Kiai Ngajeng 3.800 berapa gitu. Dan yang saya syukuri bukan rekornya, yang saya syukuri adalah saya tidak pernah menagih apa-apa. Alhamdulillah. Saya tidak pernah berharap apa-apa, saya tidak pernah menuntut apa-apa. Saya tidak pernah terus mencita-citakan karena saya belusuan, terus saya akan menjadi ini, gitu. Enggak, saya enggak minta. Saya tidak minta apa-apa ke yang disebut Indonesia ini, kepada masyarakat tidak minta. Saya tidak pernah transaksi, saya tidak pernah. Pokoknya saya nikmati, karena saya tahu hidup itu adalah kalau saya sama tempe, maka yang paling enak tempe gitu saya. Yang bikin tempe tidak enak adalah makan tempe mbayang sop buntut. Goblokmu dhewe. Wis tembene gak enak sop buntute gak oleh. Benar gak Mas? Nah orang tuh gitu, dapat duit cuman 100.000, dia merasa kurang puas karena pikirannya 1 juta. Loh kalau 100.000 ya 100.000 itu yang nikmat. Detik itu gitu loh, bahwa nanti kamu punya cita-cita, enggak apa-apa, cita-cita ditunda. Pas makan tempe itu jangan bercita-cita. Maka makan tempe itu menghayati tempe, menikmati tempe. Makanya para mubalik, orang-orang yang menasihati masyarakat, jangan ngajak berbuat baik. Ini supaya dipotong di YouTube terus nanti saya dimarahi gitu. MH.2 jangan mengajak orang berbuat baik titik. Ya tak biarin aja biar di YouTube kan. Maksud saya pengajian itu bikin workshop, pengalaman, memasukkan orang ke dalam cerita-cerita, kisah-kisah yang menggambarkan betapa nikmatnya berbuat baik. Kalau Anda nyuruh berbuat baik toh, ya ndak enak berbuat baik. Saya enak aku nyolong, nuroni bojone wong. Kan jadi orang dididik untuk puzzling antara kebaikan dengan kenikmatan. Selama ini kan orang nggak punya duit tidak nikmat, punya duit nikmat. Itu puzzle-puzzle yang tidak bermutu. Bahkan penderitaan pun Anda menemukan nikmatnya, dan Anda potensial untuk menemukan nikmatnya penderitaan. Lihat anak-anak yang ditinggal pacarnya, dipelihara patah hatinya itu, didengerin di kamar lagu kenangannya, gitu. Terus barang yang masih kebawa oleh dia dilus-lus, dinikmati gitu. Karena orang punya potensi untuk menikmati penderitaan, dan penderitaan itu tidak negatif. Penderitaan itu Anda perlukan. Tidak ada bayi lahir tanpa penderitaan ibunya. Dan jangan sebut penderitaan itu penderitaan. Penderitaan itu kenikmatan yang menyamar. Oh, piye wis. Kenapa ngeden iki mesti nyamar iki. Nyamar itu. Harus ngelahirin anak, wah ini nyamar ini gitu nanti. Kalau Anda punya pikiran begitu,
sakit menjadi sekunder. Benar nggak? Coba anda lihat. Jadi semua itu tergantung takdir yang kamu set up dari pikiranmu sendiri, karena anda punya hak mentakdirkan dirimu sekian persen. Selebihnya Allah punya, tapi anda dipinjamin sedikit. Wis nek gak percaya, gini ya, aku zaman cilik ku ngene iki, ambune ya apa Mas? Ya? Tapi saya waktu SD kelas 5, karena saya sudah pergi dari rumah, saya mulai masuk kuburan, mulai tidur di sungai, mulai ndak-ndak itu. Jadi gelandangan di gerbong-gerbong yang udah nggak kepake. Saya akhirnya nganggur gitu kan, ngene dulu kan. Anggutai. Kesadaran pertama adalah oh alah menungso iki diwolak-walik jane ya mek taek kan gitu kan. Tapi lama-lama saya punya pikiran di atasnya. Bisa nggak saya bikin tidak berbau busuk? Ternyata bisa. Setelah sekian kali tidak busuk. Nah, nggak busuk dia. Sekian kali wangi. Wangi Mas. Nah, sekarang tolong pahami peristiwa dalam kehidupan. Itu wangi tidak dianya itu berbau wangi, tapi hidung saya, jiwa saya, pikiran saya mampu menciptakan sebuah pertemuan meskipun dengan kebusukan dia terasa wangi. Jadi itu kemampuan psikologimu, kemampuan mentalmu. Kalau kamu menderita, gitu terus ya, kamu akan akrab sama penderitaan. Gitu loh, Dimas ya. Jadi saya kembalikan, saya 42 tahun seperti ini dan saya tidak pernah meminta apa-apa. Dan memang saya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau yang disebut mendapatkan itu, nanti saya jadi tokoh masyarakat, saya jadi kiai, saya jadi calon presiden, saya jadi populer, semua tidak saya dapatkan. Dan alhamdulillah, karena saya memang tidak pernah berdoa seperti itu, saya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi tidak mendapatkan itu lebih membuat saya bangga daripada saya mendapatkannya. Loh, kalau saya puasa dapat hari raya apa anehnya? Tapi kalau puasa aku pelihara sepanjang hidupku, dan aku serahkan, tolong hari raya yang simpan dulu ya Allah. Awas dulu kalau kasih, simpan dulu. Aku masih kuat berpuasa sampai berapa ratus tahun pun aku masih kuat berpuasa. Ujilah aku, aku. Itu. Akhirnya gak riyo temen aja. Loh, apa gunanya bercita-cita terus tercapai, terus bangga? Loh, enggak. Saya tuh tidak pernah mencapai apa-apa melalui cita-cita. Saya itu menikmati kalau saya tidak pengen apa-apa, Tuhan menengkei, gitu loh. Enggak berusaha, enggak bekerja. Saya enggak pernah ingin mendapatkan itu. Cuman saya melakukan hidup ini sungguh-sungguh, tulus, dan saya bertahan sampai sekarang seperti ini. Dan saya tidak berubah. Budayanya enggak berubah, cuci baju enggak berubah. Nek bengi jam 2 udah ndadar nyeplok, enggak berubah sampai hari ini. Saya tetap, meskipun saya punya duit lebih banyak, konsumsi saya tetap seperti itu. Budaya saya tidak meningkat. Baju saya ya gini dari dulu. Itu pendapatan. Kalau saya terus bisa beli baju baru yang lebih mahal terus, itu tidak membanggakan ya, wajar dong duitnya oke. Tapi kalau duit lebih banyak, tetap dengan baju yang ditisik sendiri seperti Rasulullah, alangkah hebatnya. Kan begitu. Rasulullah kalau mau baju berapa? Tapi dia bajunya cuma 3. 1 dicuci, 1 dipakai, 1 di lemari. Itu pun kalau ada lemari. Jadi ya gak di lemari, jangan semuanya gurung lemari. Belum ada pengusaha mebel dari Solo. Kalau Muhammad mau, dia mau baju berapa? Nah, saya dididik oleh ibu saya yang juga tidak pernah lebih dari 3 pakaiannya. Apa kerudungnya, apa bajunya, apa jaritnya. Jangan pernah kasih ibu saya pakaian kalau hari raya. Kami sudah berpuluh-puluh tahun ngasih terus ke ibu, dan hari kedua sudah habis. Begitu dikasih, bayang, oh iki lo gak duwe kayak no. Oh, ibu saya itu kerjanya begitu dok, dan itu biayanya kadang-kadang mahal. Saya yang harus membiayai. Pulang ke rumah nun, itu kalau serupa itu asrufa nek, jadi di saya panggilannya serupa. Nama aslinya asrufa. Nek Bakrodin Brakodin. Serupa kalau nun lah bojone Dimun sih. Dimun iku becak tapi gak serius keset arek iku. Dadi ya susah nyekolahno anak ya gak cukup duwike, omah ya cek nunut marang tuane.
sakno nun serupa iku arek padahal pinter mulang ngaji nek sore sregep arek wedok gelem nyambut gawe apa menek klopo ya gelem. Kata ibu saya. Soalnya dia apa namanya memberi data mengenai Asrufa ini sakno arek iki. Akhirnya kan saya naikin haji, si Asrufa itu saya naikin haji. Terus iku bojone iku keset mek becak wis ndek desa sapa sing numpak keset pisan gitu kan. Terus endingnya gini, kayak nomah pokoknya cilik-cilik. Nah, saya bikinin rumah, mau nggak mau lah disuruh ibu saya. Kalau disuruh ibu saya itu apa saja, mau disuruh ndelosor saya ndelosor, suruh jilat silit itu tak jilat silit. Karena itu pekerjaan yang paling mulia. Makanya kalau Anda kuliah cepat selesai demi ibumu. Wis cukup itu tak alasannya, gak usah cai pinter, cai jadi intelektual, cai gak usah. Wis pokoknya selesaikan skripsimu secepatnya supaya ibumu seneng. Sudah. Itu lebih kuat itu motivasinya. Gitu. Itu gak cukup. Temenan itu. Dan motivasi dari dulu gitu. Saya tidak pernah tidak keluar dari sekolah yang saya masuki. Coba biar. Kecuali SMA saya sudah keluar masuk lagi. Karena kakak saya jadi SD nguyui guru. Nah saya dihukum disuruh berdiri di atas bangku. Ngukum itu mbok mikir. Karena ada environment of punishment kan gitu. Nah ini saya kuliah hukum dulu. Kuliah hukum kan cukup baca beberapa hari selesai. Kalau memang saya disuruh berdiri sepanjang pelajaran saya berdiri di atas, dia tidak perhitungkan bahwa anak itu bisa pingin kencing, bisa pingin beol, kan mestinya dia sediakan. Jumtos yang kalau berdiri kemudian pingin kencing maka diperkenankan ke kamar mandi, kan gitu mestinya. Ini enggak, berdiri gitu dok. Terus aku kudu ngoyo. Ya tak uyu sampai. Dosanya ya kamu yang menghukum saya. Udah SD keluar, saya baru kelas 2 udah dikeluarin. Saya pindah ke Gontor, saya bertengkar lagi, dikeluarin lagi. Saya masuk Gontor pesantren, dikeluarin lagi 2 tahun setengah diusir. Terus saya masuk SMP sekedar untuk ujian, udah sekedar ujian dok, terus masuk SMA. Saya kelas 2 keluar. Saya ketua OSIS tapi diganggu sama guru terus. Disuruh ketua OSIS tapi tidak boleh ada kegiatan. Kalau kegiatan dikritik. Ini sepak bola terus, ini lomba-lomba terus. Tidak pernah tidak pernah masuk kelas. Loh. Ya apa sih? Lah sing ngongkon lomba ya sapa? Wong yang bikin IPM, sing IPENU, sing apa semua bikin porseni, bikin apa lah. Saya kan harus ngirim utusan. Kan harus pamit dari kelas. Dirasani di kelas. Aku maju, buku OSIS tak suwe, wek, gak OSIS-OSISan kono, dadi ketua sapa kono. Aku metu. Ya. Akhirnya saya dipanggil kepala sekolah, dimarahi, loh, nek ngono yang saya cabut bukan jabatan OSIS. Saya sebagai siswa di sini tak jabut. Metu aku. Cacakku ngelundasi. Dan nun mbok kali ini sajalah ditamatkan sekolahnya. Sekali ini saja. Apa alasannya sebenarnya? Yo ibu itu loh cak seneng atine. Mosok kon gak tahu beres di sekolah. Nah begitu disebut ibu. Oh, kalau ibu yang harus saya bela. Saya disuruh jadi apapun mau, saya malu kayak apapun mau, saya kehilangan martabat saya mau, saya kehilangan apa saja mau untuk ibuku. Jadi saya sore-sore nang omahe kepala sekolah. Pak sepuntene, Pak. Gitu Mas. Nah, jadi saya kembalikan ke cerita saya 42 tahun itu. Bukan cerita tentang saya, tapi Anda itu yang total kepada segala sesuatu itu. Kalau kamu ditakdirkan Allah kulitmu begitu, maka kamu harus berpendapat ke dalam dirimu bahwa kulit yang terindah itu kulitmu. Ngono. Nek kon ndelok, waduh,
kok kuning, kok aku gak. Akhirnya nang salon. Ono wong sing nang salon iku bendino iku kerukupan di tabung. Cek putih, cek coklat, pokoknya bendino kerukupan. Karena dia tidak mau menjadi dirinya sendiri. Jadi sekarang kebanyakan orang kena iklan, kena ini, kena itu, kena kebudayaan, kena mode, kena tren, kena segala macam. Akhirnya dia pergi dari dirinya sendiri. Apa soal hidung, soal kulit, soal bahasa aja pergi dari dirinya sendiri. Tidak ada radio di seluruh Indonesia yang tidak pakai bahasa Jakarta. Gimana nih teman-teman, udah belum nih? Ya masih arek nganjuk yang ini. Ya kan, sampai rumah nanti nganjuk radio mesti bahasa Betawi. Gitu loh. Masih Surabaya sekali-sekali ada bahasa Surabaya, tapi tetap saja standarnya bahasa Betawi, bahasa Jakarta, Indonesia Jakarta gitu loh. Kenapa tidak berani menjadi dirimu sendiri? Kan sering saya bilang, kalau Anda orang Jawa, kalau Anda orang hidungnya kayak gitu ya, maka Anda harus berpendapat ya hidung begitu yang paling indah. Nek bule kedawan nih loh. Kedawan yang indah yang segitu itu. Apalagi orang Amerika kulitnya apa kulit puyah ngono. Kayak kerupuk. Puyah itu artinya pucet. Gimana? Yang indahnya kayak saya ini. Kalau Afrika terlalu hitam. Kalau yang indah tuh yang kita ini yang sedengan. Nanti kalau Anda orang Afrika, saya ceramah di Ethiopia, saya balik. Yang indah itu yang kulit Anda itu. Kalau orang bule itu, tuh gimana kulit kok kayak gitu? Apalagi orang Asia enggak jelas itu. Hitam enggak, kuning enggak. Cara berpikirmu itu jangan terseret-seret kemana-mana. Meskipun itu enggak usah diperdebatkan. Setiap orang memiliki kebenarannya masing-masing sepanjang tidak dibenturkan sama orang lain. Karena itu masalah individu kok hidungmu itu. Bukan masalah sosial. Kalau masalah sosial harus dirunding. Jadi misalnya sekarang teman kita yang dari Sunda tadi yang tidak setuju Nusantara dan teman kita yang Nusantara tadi, menurut saya mereka harus jadi sahabat. Bener nggak? Harus kenalan, sering ketemu, merundingkan. Oke, Nusantara nggak masalah, yuk kita bikin nama yang baru. Untuk apa orang Jawa sama orang Sunda terus-menerus dendam satu sama lain seperti itu? Nah, Anda harus merintis, jadilah sahabat dan rundingkan nama yang baru untuk masa depan kita. Dan ini memikirkan ya. Pada saat yang sama, Anda tidak usah, yang Jawa tidak usah mensunda-sundakan diri, yang Sunda tidak usah menjawa-jawakan diri. Anda orang Jawa harus jadi orang Jawa, kalau Sunda harus jadi orang Sunda. Itu takdir Allah, kata Mas Iswan tadi. Allah yang punya. Kalau Anda kucing, jangan menganjing-anjingkan diri, anjing jangan mengayam-ayamkan diri. Apalagi ilmunya orang sekarang itu terbatas pada satu langkah ke depan, itu pun langkah pendek. Wah, ini ada indikator bahwa ayam itu kakinya 2. Benar? Begitu ono Iwan liwat, ayam ini sikil loro soalnya. Begitu gampang menyimpulkan hanya karena indikasi 2 kaki itu, seseorang disimpulkan sebagai ayam hanya karena pengetahuan dia ayam itu berkaki 2. Jadi orang sekarang ini Masya Allah, makanya di Ma'iyah ini, di kantor ini menurut saya Anda benar-benar menjadi manusia baru. Kita tidak ingin merubah Indonesia, tidak ingin merubah Nusantara, tidak ingin merubah apa-apa. Perubahan itu nanti kan output sama outcome, itu urusan Allah. Tapi Anda menjadi manusia baru yang tidak seperti manusia yang ada selama ini. Begitu Anda menjadi manusia baru, pasti produkmu berbeda, pasti perjuanganmu berbeda. Tidak usah kamu sengaja, pasti tetap akan merubah Anda. Anda tetap menjadi pejuang, mau tidak mau. Tidak usah diniatin pun Anda tetap jadi pejuang. Ada loh sesuatu yang tidak bisa diniati. Jangan marah ya, kelamin misalnya gak iso diniati. Tak mungkret, gak iso. Gak iso. Ya apa kok? Jadi dia membutuhkan mekanisme yang berbeda, dia membutuhkan perangkat-perangkat yang berbeda. Ada seorang istri membawa suaminya karena suaminya nggak pernah bisa ereksi dengan dia. Yang mbak-mbak itu, yang mijitin urat segala macam. Begitu diolah sama mbaknya itu, bisa set. Wah seneng bojone, mulai gak iso meneh.
dibawa lagi, langsung ini. Jadi dia pikir yang nggak bisa itunya bukan, yang di depannya itu loh, yang berbeda. Hanya karo Mbak Ika, karo ya mesti langsung, hanya karo raimu ini. Kan kami tiap hari cemberut aja ya toh, wajahmu nggak pernah enak, kamu tidak pernah menunjukkan kasih sayang yang dibutuhkan suami, ya apa bojomu kate lingongo. Sama dengan wanita juga begitu, terhadap laki-laki juga begitu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kamu rencanakan. Jadi kamu jangan merekayasa hidup ini sepenuhnya. Jadi sekarang yang terjadi di Indonesia jangan dipikir ini substansial. Pilpres, pengelolaan itu tidak substansial untuk zaman yang sedang kita jalani. Ini sudah lahir peradaban baru, mulai dari persemaian di Kenduri Cinta ini. Kamu jangan pikir kamu menang, kamu jangan pikir kamu hebat. Di Indonesia ini kan menang sama dengan benar, kalah sama dengan salah. Bagaimana itu? Nanti dulu. Menang pun kamu ada waktunya. Kamu main sepak bola, bisa sengaja memasukkan bola? Bisa? Nggak bisa lah, kalau bisa kan nggak ada sepak bola. Karena setiap orang pasti niat untuk memasukkan bola. Dan kalau niatnya itu bisa direkayasa sendiri, benar-benar masuk, gak situ bal-balan. Blang. Ketika gawangnya tidak jadi kemasukan karena bolanya membentur gawang, siapakah yang bekerja? Siapakah yang bekerja sebenarnya? Kok bolanya membentur gawang? Wah, diselamatkan oleh gawang. Lu gawang kok menyelamatkan? Dia anak gawang iso nyelamat. Oh, gawang yang jecerin menyelamatkan. Bukan. Jadi kemarin di Bambang Wetan teman-teman memulai wirid ya faal. Jadi aduh, ini jadi menjelaskan agak torikot sedikit ya. Jadi seluruhnya ini bekerja, dan yang maha bekerja itu kita sebut Allah lah gitu ya. Allah apa Tuhan, terserah lah. Pokoknya yang itulah ya. Itu yang maha bekerja. Kalau di dalam torikot resmi biasanya ada istilah af'al. Jadi ada zat, sifat, isim, af'al ya. Asma, isim itu asma, isim itu singular, kalau pluralnya asma. Nah, yang saya pakai bukan itu. Kalau yang saya pakai, yang benar mana? Nggak usah berdebat. Yang benar itu adalah kalau kamu tulus menjalani, selesai. Jadi kesembuhan atau pencapaian itu tidak harus melalui jalannya, terserah Tuhan. Sebelum saya ngomong af'al ini ya, saya ingatkan dulu yang sudah pernah kita omongkan dulu. Dokter bikin obat generik atau sudah bikin obat industri, terus ini untuk menyembuhkan ini flu, ini mengurangi rasa sakit, ini iya memang benar, tapi itu tidak terjadi kalau tidak diizinkan sama Allah. Jadi maksud saya gini loh mas, yang bagi yang belum dengar jangan tanya kepada yang sudah dengar ya, yang sudah dengar jangan ngasih tahu dulu kepada yang belum dengar, supaya saya ceritanya lancar. Kan Abu Nawas dulu kan mirip-mirip saya, kalau disuruh khutbah kan pernah mau, saya kan belum pernah khutbah. Pernah terpaksa sekali Abu Nawas, alhamdulillah, amma ba'du. Saudara-saudara para jamaah sekalian, bagi yang belum tahu apa yang akan saya khutbahkan, silahkan tanya kepada yang sudah tahu. Dan bagi yang sudah tahu, silahkan memberitahu kepada yang belum tahu. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'allah. Gitu, selesai. Nah sekarang tolong, jadi Nabi Musa, ceritanya singkat, Nabi Musa dikejar Fir'aun sama pasukannya, tiba-tiba sakit perut. Terus dia mengeluh, ya Allah kok sakitku perut, aku ini dalam bahaya melawan kebatilan Fir'aun, tapi kenapa engkau bikin sakit perut, ya Allah sembuhkanlah aku. Terus Allah langsung jawab, wis kono nang bukit kono, sana kamu ke atas bukit, di sana ada pohon, ambil daunnya kamu makan, insya Allah sembuh. Kok insya Allah, masa Gusti Allah ngomong insya Allah. Lucu ya Gusti Allah, insya Allah. Oke, sembuh nanti kamu. Ya, Nabi Musa naik bukit, belum sampai menyentuh daun, perutnya sembuh. Terus dia turun lagi, dia oke, pasukan bergerak sekarang. Begitu bergerak, belum ada 50 meter, waduh, sakit lagi. Dia langsung lari ke atas bukit itu.
ambil daun dimakan, loh kok nggak sembuh-sembuh, ambil lagi sampai 10 lembar dimakan nggak sembuh-sembuh, protes dia, ya Allah kok nggak sembuh. Katanya tadi kalau saya sakit disuruh naik terus saya ambil daun saya makan sembuh. Terus Tuhan ketawa, yang bilang daun menyembuhkan itu siapa? Kamu tadi sembuhkan karena minta tolong aku lah. Tadi yang kedua kamu nggak minta tolong kok, kamu langsung naik bukit kok. Betul nggak? Yang kedua kamu nggak minta tolong, kamu langsung naik bukit karena kamu berkesimpulan daun itu bisa menyembuhkan. Oh tidak, daun tidak bisa menyembuhkan. Mungkin daun aku izinkan bisa menyembuhkan, tapi itu tidak mutlak, terserah-serah aku. Jadi aku bisa menyembuhkan kamu, bisa dengan daun, bisa dengan tidak saya apa-apakan, bisa dengan kamu kepalamu terbentur kayu, bisa aja, terserah dia pokoknya. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, saya bicarakan soal ini supaya Anda itu hidupnya itu penuh kemungkinan. Sesuatu yang mustahil itu jangan dianggap mustahil. Sesuatu yang sudah pasti jangan disebut pasti, nanti dulu wes tau gak mesti rek. Pendidikan ya ndak mesti, yang baik itu kurikulum yang mana ya ndak tahu, yang bener itu dipilih DPRD apa rakyat langsung, yo gak jelas. Yo podo apike podo eleke. Gitu loh. Wong itu kan orang tidur telentai, tidur miring kanan terus semutan binggingen. Wah, ternyata yang baik itu miring ke kiri. Akhirnya dia bikin undang-undang tidur miring ke kiri. Begitu miring ke kiri, semutan meneh. Waduh, ternyata salah juga. Yang benar itu tidur telentang. Begitu tidur bikin undang-undang baru, tidur telentang. Begitu telentang ngeworok, waduh, ternyata yang benar itu tidur tengkurap. Bikin undang-undang tengkurap aja. Indonesia kentek waktunya dikai mengkurap, melumah, mereng gitu. Dan nanti begitu seluruhnya sudah dicoba dan tetap mudarat, balik lagi miring ke kanan lagi, kan gitu. Balik lagi miring ke kanan sekarang. Nah, Jawa Sunda itu apakah terus berkompromi? Jangan. Ya rundingkan mana yang paling rasional dan ikhlas satu sama lain. Kalau belum ketemu itu ya enggak apa-apa, enggak usah suatu hari ya sudah, sendiri-sendiri aja juga enggak apa-apa. Sunda negara sendiri, Jawa negara sendiri enggak apa-apa. Kenapa harus bersatu kalau memang tidak bisa bersatu gitu loh. Tetapi tidak boleh Sundanya distortif, tidak boleh Jawanya distortif. Sunda harus benar-benar Sunda, Jawa harus benar-benar Jawa. Menurut saya begitu. Kalau bikin gaduh-gaduh itu jangan meremehkan kubis. Jangan bilang kalau kubis itu primordial. Kan gitu. Sekarang kan begitu kita ngomong Jawa, wah primordial. Jawa sentris. Loh, wong Jawa gak ada Jawa sentris, wong Jawa aku. Yang penting output saya baik, enggak kan begitu. Kalau saya ayam, biarin saya jadi ayam. Yang penting saya memberi kebaikan kepada kamu. Tapi saya jangan disuruh berubah menjadi bukan ayam. Gaduh-gaduh harus benar kubisnya, lontongnya, kacangnya harus benar-benar kacang. Sunda harus benar Sunda. Supaya kamu bisa mengkritisi Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidak pura-pura dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang saya tanya, Bhinneka artinya apa? Yang benar tuh kukuruyuk, enggak tongkol-tongkol, enggak kukurunu, gendeng kabeh. Yang benar itu ayamnya. Jadi kalau mana yang benar coba, enggak usah orang Madura maju kukurunu, enggak. Wong Sunda kongkorongkong salah kabeh. Kalau ingin cari kebenaran, ambil ayam, taruh di panggung, dirangsang supaya dia berbunyi. Dia yang benar, dan kamu menirukan tuh namanya tafsir, dan pasti salah.